Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di hari kiamat, saat semua manusia berkumpul di padang mahsyar, ada sebagian hamba yang bukan hanya tidak diberi naungan oleh Allah, tapi justru dinyatakan sebagai musuhnya sendiri. Bukan pendosa biasa, tapi mereka yang melakukan perbuatan tertentu yang membuat Allah murka secara langsung. Siapa saja mereka? Jangan-jangan kita termasuk. Tonton sampai akhir. Dan tinggalkan komentar, lindungilah aku ya Allah, jika kamu ingin dijauhkan dari golongan yang celaka ini. Inilah 3 musuh Allah di hari kiamat, dan penjelasan lengkapnya dalam 6 bab. Bayangkan sehamparan padang luas tanpa satupun pepohonan. Pasirnya bukan pasir biasa. Ia menggulung panas, memantulkan cahaya matahari yang digandakan panasnya berkali lipat. Jutaan manusia, dari nabi hingga orang paling hina, berjejal menunggu giliran dihisap. Napas tercekat, air mata pun menguap sebelum sempat jatuh. Di antara gelombang manusia itu, ada kelompok kecil yang tiba-tiba terpisah, seakan dipagari dinding tak kasat mata. Bukan karena amal mulia, melainkan karena diumumkan di hadapan semua makhluk, inilah orang-orang yang dimusuhi Allah. Mereka menunduk, tapi bumi enggan menerima sujudnya. Mereka merintih, namun malaikat Zabbaniyah hanya menatap dingin. Suara adzan pernah mereka dengar, ayat-ayat Allah pernah mereka lafalkan. Akan tetapi satu kesalahan fatal, menggunakan nama Allah untuk menipu, mencabut seluruh tabungan kebaikan yang dulu mereka banggakan. Hadis riwayat Bukhari menegaskan, 3 golongan yang aku musuhi pada hari kiamat, lalu Rasul menyebutkan golongan pertama, orang yang berjanji atas namaku, tetapi mengkhianatinya. Di dunia, mereka bisa bersilat lidah, menunda pembayaran utang, memanipulasi kontrak pernikahan, bersumpah demi Allah demi menipu partner bisnis. Semuanya terasa ringan, bahkan diakhiri tawa puas ketika keuntungan diraih. Namun detik ini, canda itu lenyap. Setiap huruf sumpah palsu berubah menjadi rantai yang membelit lidah mereka. Malaikat memanggil saksi-saksi, istri yang dizalimi, rekan kerja yang dirugikan, rakyat yang dikhianati. Masing-masing berseru, "Ya Rob, tegakkan keadilan-Mu." Ketika amal lain dihadirkan, salat, puasa, haji, Allah Maha Adil menilai. Tetapi kezaliman terhadap sesama menjadi batu besar yang menenggelamkan timbangan kebaikan. Disinilah kita merenung, betapa mudahnya lisan bersumpah, betapa beratnya konsekuensi di akhirat. Mari turun sejenak dari padang mahsyar ke panggung dunia, karena akar permusuhan Allah ini tumbuh di sini. Ada Andi, seorang pemilik usaha konveksi. Di depan para karyawan, ia bersumpah, "Demi Allah, gaji kalian takkan telat serupiah pun." Bulan pertama lancar, bulan kedua mulai tersendat, dan bulan ketiga gaji hilang di balik dalih kerugian, padahal ia baru saja mengganti mobilnya. Ada pula Rina, berutang pada sahabat karib. Ia menyegel perjanjian, "Wallahi, 2 minggu lagi aku kembalikan." 2 minggu berubah 2 bulan, lalu menguap bersama hubungan persahabatan mereka. Setiap sumpah palsu terbang ke langit, tetapi pintu-pintu langit tertutup rapat sambil bergema, "Pembohong." Al-Quran memperingatkan, "Dan penuhilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji." Quran Surat An-Nahl, 91. Ayat ini bukan sekadar teks dinding masjid. Ia peringatan keras bahwa nama Allah bukan aksesori kalimat, melainkan meterai sakral yang mengikat ruh. Mengkhianatinya berarti menodai kemuliaan Asmaul Husna. Itulah sebabnya Allah mengambil alih langsung penuntutan, tanpa perantara malaikat, karena kehormatannya terlibat. Dunia modern tak kekurangan contoh. Pejabat menandatangani kontrak proyek, demi Allah, lalu mencuri anggaran. Influencer bersumpah produk sponsor aman padahal berbahaya. Bahkan akad nikah, momen suci yang menggetarkan arsi, bisa tercederai jika suami sengaja menelantarkan istri setelah mahar diterima. Semua janji atas nama Allah yang dilanggar bertahta sebagai dosa eksklusif, kelas berat, yang menunggu waktu meledak di akhirat. Namun rahmat Allah tetap meliputi langit bumi. Setiap detik sebelum sakaratul maut adalah peluang emas menebus khianat, mengembalikan hak, meminta maaf, membayar utang, menulis akad baru yang jujur.
Taubat bukan sekadar air mata, tapi aksi konkret memperbaiki kerusakan. Bila langkah itu ditempuh, hadis lain menjanjikan, orang yang bertaubat dari dosa bagaikan orang yang tak pernah berdosa. Langit belum retak, tapi bumi sudah meraung karena satu kezaliman purba yang belum juga punah, memperjualbelikan manusia. Dahulu, pedagang budak berdiri di pasar terbuka, menawar harga sekujur tubuh seperti komoditas ternak. Kini, pasar itu berpindah ke ruang-ruang gelap, aplikasi perekrutan ilegal, kontrak kerja palsu, bahkan grup percakapan daring tempat harga manusia dikalkulasi tanpa rasa bersalah. Rasulullah bersabda, dan Bukhari meriwayatkan, bahwa orang yang menjual orang merdeka lalu memakan hasilnya, Allah sendiri menjadi musuhnya pada hari kiamat. Bayangkan seorang gadis desa dicekok janji manis jadi pelayan restoran luar negeri. Begitu paspor dirampas, ia berubah tahanan tak bersuara, jam kerja 14 jam, gaji hanya sesisa napas. Atau pemuda yang dijual ke kapal penangkap ikan, mengarungi samudra berbulan-bulan, makan seadanya, disiksa jika lambat mengangkut jaring. Setiap jerit, tolong, mereka menembus air laut lalu naik ke langit, menuntut balasan paling pedih bagi para penjualnya. Quran Surat Al-Balad mengingatkan, bukankah telah kami jadikan baginya dua mata, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki, yaitu memerdekakan budak. Ayat itu bukan sekadar sejarah. Ia alarm moral bahwa memerdekakan manusia adalah tanjakan kebaikan, sedangkan memperbudak adalah jatuh bebas ke jurang murka ilahi. Bedanya? Pilihan hati. Dan betapa sering manusia memilih uang cepat ketimbang ridha Allah yang abadi. Tragedi ini sering bersembunyi di balik legalitas tipis. Agen pejitki abal-abal, kontrak kawin kontrak, bahkan donasi anak asuh yang ternyata sindikat adopsi ilegal. Setiap rupiah hasil eksploitasi berubah jadi bara, menyala di neraka insinyur untuk melelehkan daging dan tulang pelakunya. Namun masih terbuka pintu taubat. Bebaskan korban, kembalikan hak mereka, laporkan sindikat, jadilah perisai bukan pedang. Karena di padang mahsyar, tak ada kebun kelapa sawit cukup luas untuk menebus satu budak yang dijual. Ada tetesan keringat yang lebih berat dari gunung, keringat pekerja yang upahnya ditahan. Di pabrik kecil pinggiran kota, Pak Herman mempekerjakan belasan buruh harian. Ia tersenyum ramah saat merekrut, "Saya ini keluarga besar kalian, tenang, gaji aman." Tetapi tiap akhir bulan, amplop kosong diganti janji, nanti kalau orderan cair. Orderan memang cair. Mobil barunya jadi bukti, namun amplop itu tetap kosong. Rasulullah memberi peringatan setajam pedang, bayarkan upah pekerja sebelum kering keringatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis lain, riwayat Bukhari, lebih mengguncang, Allah menjadi musuh bagi orang yang menahan hak pekerja. Bayangkan, betapa ngerinya bila Yang Maha Kuasa berdiri di seberang kita, siap menuntut tanpa ampun. Di hari kiamat, skenarionya gamblang, pekerja-pekerja itu berdiri membawa buku catatan lembur, malam tanpa tidur, dan makanan yang tak terbeli. Setiap detik tenaga yang dihamburkan berubah menjadi saksi. Timbangan amal sang majikan condong, bukan oleh dosa syirik atau zina, tetapi oleh gaji yang tertahan. Uang yang dulu ia simpan, kini meleleh menjadi logam cair, menetes-netes membakar telapak kakinya. Kezaliman ini tak hanya terjadi di pabrik. Freelancer kreatif yang dibayar, nanti, guru honorer digaji di bawah UMR, sopir ojol yang potongannya tak wajar, semua contoh menahan upah. Padahal mereka membawa doa-doa mustajab, "Ya Allah, cukupkan rezekiku." Saat doa tak terkabul di bumi, ia menjadi kesaksian di langit. Allah membuka jalan keluar, lunasi hak pekerja, tambah sedekah sebagai penebus, dan minta maaf sebelum lidah keluh di hadapan mahkamah akhirat. Karena hakikatnya, kita tak membayar jasa, kita menebus amanah. Jika masih keras hati, ingatlah firman Quran Surat Al-Mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam takaran dan timbangan. Upah yang tertunda adalah satu bentuk kecurangan timbangan yang paling halus, namun paling mematikan. Setelah menyimak 3 golongan yang Allah musuhi di hari kiamat, para pengkhianat sumpah, penjual manusia,
dan penahan upah, maka tibalah saatnya kita bercermin, bukan hanya mengangguk dari kejauhan. Sebab dosa-dosa ini bukan hanya milik para tokoh besar dalam berita kriminal. Ia bisa menyusup ke dalam kehidupan sehari-hari, pada kita, orang biasa. Cobalah tanyakan pada diri sendiri dengan jujur. Apakah aku pernah mengucap janji atas nama Allah lalu mengingkarinya? Apakah aku pernah mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain? Apakah aku pernah menunda, menahan, atau menolak memberi hak orang yang bekerja padaku? Dosa itu tidak selalu datang dengan pakaian hitam dan musik horor. Kadang, ia mengenakan jas rapi dan senyum manis. Kita merasa biasa saja ketika berbohong untuk kepentingan pribadi atau menahan gaji karena alasan belum cair. Kita merasa sedang mengatur strategi, padahal yang kita jalankan adalah penipuan dengan topeng manajemen. Padahal, Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, orang Muslim adalah orang yang selamat orang lain dari lisan dan tangannya. Jika lisan kita mengikat orang lain dalam janji tapi kita hianati, jika tangan kita mengambil hak orang yang lemah, maka kita telah merusak identitas sebagai Muslim. Disinilah pentingnya muhasabah, introspeksi harian, seperti para sahabat dahulu. Umar bin Khattab pernah berkata, "Hisaplah dirimu sebelum kamu dihisap, timbanglah amalmu sebelum ditimbang. Jangan menunggu usia senja atau menjelang ajal. Karena permusuhan Allah itu bukan terjadi saat kita sudah jadi penjahat, tapi ketika kita terus-menerus membiarkan kebusukan kecil tumbuh tanpa disadari. Saat ini juga, mari kita berhenti sejenak, tarik napas dalam, dan bisikan ke dalam hati. Apakah aku telah menzalimi orang lain, baik dengan janji, tindakan, atau kelalaian? Jika jawabannya, ya, jangan panik. Allah tidak menyuruh hambanya untuk sempurna, tapi untuk jujur dan segera memperbaiki. Allah adalah Zat yang Maha Pengampun. Tapi ampunannya tak akan menghampiri hamba yang terus menyakiti orang lain dan tak pernah meminta maaf, tak pernah mengembalikan hak, tak pernah mengakui kesalahannya. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku dan atas kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi." Hadis riwayat Muslim. Taubat bukan sekadar menyesal sambil menangis. Ia adalah gerakan nyata. Mengembalikan gaji yang tertahan, meminta maaf pada karyawan yang disakiti, menyelesaikan utang yang dulu diabaikan, membebaskan orang yang telah dizalimi karena dijadikan alat cari uang. Sebagian orang berkata, "Aku sudah terlanjur, malu untuk mengakui." Tapi lebih baik malu di dunia yang hanya sebentar, daripada dipermalukan di mahsyar selamanya. Masih ada waktu untuk memperbaiki. Bahkan jika kamu adalah seorang pengusaha, pejabat, pemimpin rumah tangga, atau pekerja biasa, selama kamu hidup, pintu taubat masih terbuka. Kembalilah kepada Allah, dan minta agar tak dijadikan musuhnya. Berdoalah dengan kerendahan hati. Ya Allah, jangan biarkan aku menjadi musuhmu. Jika aku pernah berkhianat, ampuni aku. Jika aku pernah mengambil hak orang lain, tuntun aku untuk mengembalikannya. Jika aku pernah menzalimi manusia, bukakan jalan untuk memperbaiki semua sebelum aku Engkau panggil. Karena satu-satunya tempat aman dari murka Allah adalah di bawah naungan rahmat-Nya. Dan naungan itu hanya diberikan pada mereka yang membersihkan tangannya dari kezaliman, lisannya dari pengkhianatan, dan hatinya dari kebohongan. Jangan tunda lagi. Keadilan Allah tidak akan menunggu kesiapanmu. Jangan abaikan peringatan ini. Karena bisa jadi, keselamatan kita di akhirat tergantung pada cara kita memperlakukan orang lain hari ini. Silakan tulis di kolom komentar, "Lindungilah aku ya Rob dari kemarahanmu," jika kamu ingin selalu dalam lindungan Allah. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke orang-orang yang kamu sayangi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.